Di suatu masa yang tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia, sebelum langit ditinggikan tanpa tiang, sebelum bumi dihamparkan sebagai tempat berpijak, bahkan sebelum waktu berjalan sebagaimana yang kita kenal hari ini, Allah telah menciptakan sesuatu yang menjadi awal dari keteraturan seluruh semesta. Tidak ada suara, tidak ada makhluk, tidak ada kehidupan. Hanya kehendak Allah yang Maha Kuasa. Lalu Allah menciptakan Al-Qalam, pena. Inilah makhluk yang memiliki peran sangat agung dalam perjalanan seluruh ciptaan. Pena bukan sekadar alat tulis sebagaimana yang kita pahami hari ini, tetapi ia adalah simbol awal dari ketetapan, keteraturan, dan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Setelah menciptakannya, Allah berfirman kepada pena tersebut, "Tulislah." Pena itu pun bertanya, "Apa yang harus aku tulis?" Maka Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat." Bayangkan momen itu. Tidak ada manusia yang menyaksikan. Tidak ada malaikat yang berbicara seperti manusia memahami. Tetapi perintah Allah terjadi dengan kekuasaannya yang mutlak. Pena itu pun menulis. Ia menulis segala sesuatu yang akan terjadi. Ia menulis perjalanan hidup manusia, dari kelahiran hingga kematian. Ia menulis rezeki yang akan diperoleh setiap makhluk. Ia menulis ujian, kebahagiaan, kesedihan, kemenangan, bahkan setiap helaan napas yang akan terjadi di muka bumi. Apa yang ditulis oleh pena itu bukanlah sesuatu yang berubah-ubah. Ia adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan dengan ilmunya yang sempurna. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang terjadi secara kebetulan. Segalanya telah ditentukan, diatur, dan ditulis dengan sangat detail oleh kehendak Allah. Al-Quran pun mengisyaratkan kemuliaan pena dalam firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat pertama. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan betapa besar dan agungnya perkara tersebut. Pena dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah, yang berarti ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem penciptaan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pena dalam ayat ini mencakup makna yang luas. Ia adalah pena yang pertama kali menulis takdir, dan juga mencakup pena-pena yang digunakan manusia untuk menulis ilmu, pengetahuan, dan wahyu. Kemudian dalam surah Al-Alaq, Allah berfirman bahwa Dia mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Ini menunjukkan bahwa pena bukan hanya berkaitan dengan takdir, tetapi juga dengan ilmu. Dari pena, lahirlah peradaban. Dari pena manusia memahami dunia. Dari pena, ilmu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan, pena sudah menjadi bagian dari sistem ilahi yang mengatur kehidupan, baik di alam takdir maupun di alam manusia. Ketika kita memahami konsep ini, kita akan sampai pada satu titik penting dalam akidah Islam, yaitu iman kepada takdir. Pena adalah salah satu bukti bahwa takdir itu nyata dan telah ditetapkan. Apa yang kita alami hari ini, apa yang telah kita lalui di masa lalu, dan apa yang akan kita hadapi di masa depan, semuanya telah ditulis. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewat. Para ulama menjelaskan bahwa iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum ia terjadi. Tidak ada yang tersembunyi darinya, bahkan sesuatu yang belum terjadi pun sudah diketahui oleh Allah. Tingkatan kedua adalah penulisan, yaitu ketika pena diperintahkan untuk menulis seluruh takdir. Tingkatan ketiga adalah kehendak Allah. Apapun yang terjadi, itu terjadi karena kehendaknya. Dan tingkatan keempat adalah penciptaan, yaitu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah menjelaskan bahwa tidak ada musibah yang menimpa di bumi maupun pada diri manusia,
melainkan telah tertulis dalam sebuah kitab sebelum hal itu terjadi. Kitab yang dimaksud oleh para ulama adalah Lauh Mahfuz, tempat di mana seluruh takdir disimpan. Di sanalah pena menuliskan semua ketentuan yang akan terjadi. Lauh Mahfuz bukan sekadar tempat, tetapi ia adalah simbol dari penjagaan Allah terhadap ilmunya. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah tertulis di sana, kecuali dengan kehendak Allah sendiri. Namun, disinilah muncul pertanyaan yang sering muncul di benak manusia. Jika semuanya sudah ditulis, apakah manusia masih memiliki pilihan? Apakah usaha kita masih berarti? Para ulama menjawab bahwa penulisan takdir tidak menghilangkan kehendak manusia. Allah tetap memberikan manusia kemampuan untuk memilih. Namun, pilihan itu sendiri berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Artinya, Allah sudah mengetahui pilihan apa yang akan kita ambil, dan itulah yang ditulis oleh pena. Jadi manusia tetap berusaha, tetap memilih, tetapi semua itu berada dalam lingkup takdir Allah. Pemahaman ini seharusnya tidak membuat manusia pasrah tanpa usaha, tetapi justru melahirkan ketenangan hati. Ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu telah ditulis, ia tidak akan terlalu larut dalam kesedihan ketika kehilangan dan tidak akan terlalu sombong ketika mendapatkan nikmat. Ia akan sadar bahwa semua itu adalah bagian dari ketetapan Allah yang telah ditulis sejak awal. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang sahabat muda bahwa jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadanya, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakannya, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Ini adalah gambaran bahwa takdir sudah selesai ditulis. Tidak ada yang bisa menambah atau menguranginya. Para ulama juga membahas tentang apakah pena adalah makhluk pertama secara mutlak. Sebagian ulama berpendapat bahwa pena adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah tanpa pengecualian. Namun sebagian ulama lain menjelaskan bahwa sebelum pena, Allah telah menciptakan arsy dan air. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa arsy Allah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa pena adalah makhluk pertama dalam konteks penciptaan alam semesta yang berkaitan dengan penulisan takdir. Bukan berarti tidak ada ciptaan lain sebelumnya secara mutlak. Perbedaan pendapat ini tidaklah bertentangan, melainkan menunjukkan keluasan ilmu para ulama dalam memahami nash. Yang terpenting adalah kesepakatan bahwa pena memiliki peran yang sangat penting dalam sistem takdir. Ia adalah awal dari pencatatan seluruh kejadian yang akan berlangsung hingga hari kiamat. Jika kita renungkan lebih dalam, penciptaan pena mengandung hikmah yang sangat besar. Ia menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Mengatur. Tidak ada yang terjadi secara acak. Bahkan sesuatu yang tampak kecil dalam hidup kita pun memiliki tempat dalam catatan takdir. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap keberhasilan, dan setiap kegagalan, semuanya telah ditulis dengan hikmah yang mungkin tidak langsung kita pahami. Pena juga mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu. Jika Allah memuliakan pena sebagai alat penulisan takdir dan ilmu, maka manusia seharusnya memuliakan ilmu dan proses belajar. Menulis bukan sekadar aktivitas duniawi, tetapi ia memiliki akar yang sangat dalam sistem ilahi. Dengan menulis, manusia menjaga ilmu, menyebarkan kebaikan, dan meninggalkan jejak yang bermanfaat. Akhirnya, ketika kita kembali kepada diri kita sendiri, kita akan menyadari bahwa hidup ini bukanlah perjalanan yang tanpa arah. Kita berjalan di atas garis takdir yang telah ditulis oleh pena sejak awal penciptaan. Namun kita tetap diberi peran untuk memilih, berusaha, dan berdoa. Kita tidak mengetahui apa yang telah ditulis untuk kita, dan disitulah letak ujian, sekaligus keindahan hidup ini. Maka tugas kita bukanlah menebak takdir, tetapi menjalani hidup dengan iman, tawakal, dan usaha yang maksimal. Ketika kita berhasil, kita bersyukur. Ketika kita gagal, kita bersabar.
Karena kita yakin bahwa apa yang telah ditulis untuk kita tidak akan pernah meleset. Dan apa yang tidak ditulis untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Sejak pena itu menulis di awal penciptaan, kisah setiap manusia telah dimulai. Kisah itu terus berjalan hingga hari ini, hingga detik ini. Dan suatu hari nanti, kisah itu akan berakhir sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pena telah berhenti menulis, tetapi takdirnya sedang berjalan. Dan di antara semua itu, satu hal yang paling menenangkan adalah keyakinan bahwa semua yang terjadi berada dalam ilmu dan kasih sayang Allah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa tujuan. Semua telah ditulis, semua telah diatur, dan semua akan kembali kepadanya.